Oke, selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di siang hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, obrolan bisa kita mulai saat ini dengan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang memang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan netizen atau warganet, dan juga diperbincangkan oleh khalayak umum di dunia nyata, teman-teman. Yang paling seru saat ini, yang paling banyak dibicarakan orang adalah belum lama ini bergabungnya putra Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, menjadi salah satu anggota ataupun kader Partai Serikat Indonesia atau PSI, yang kemudian disusul baru 2 hari bergabung langsung menjadi ketua umum PSI ya teman-teman. Nah ini memang umum ya teman-teman, karena ini memang udah kalau menurut saya sih suatu yang wajar aja, karena memang mendekati pemilu dan Pilpres 2024 nanti memang partai politik banyak yang melakukan konsolidasi, banyak yang melakukan manuver gimana caranya agar partainya nanti lolos threshold, dan kalau bisa kemudian partainya menjadi partai besar dan tentunya bisa meloloskan wakilnya ke Senayan. Itu memang salah satu agenda atau tujuan dari konsolidasi ulang, manuver segala macam. Kalau kemudian kita banyak pihak yang bertanya apakah itu memang langkah yang tepat, ada kemungkinan ya teman-teman. Kalau kita lihat dahulu kala, saya masih ingat ketika awal kemunculan Partai Demokrat, kemudian menggandeng ataupun kemudian mempromosikan ikonnya, yaitu pada waktu itu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu luar biasa ya, Partai Demokrat kemudian yang partai baru muncul gitu kan, dengan seketika menjadi partai yang besar, partai raksasa ya pada masanya gitu kan, dengan perolehan suara di pemilu yang lumayan besar, cukup dengan ikon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu, yang kemudian sampai 2 periode ya teman-teman. Artinya walaupun ada perbedaan profil di sini antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kaisang Pangarep. Kalau Susilo Bambang Yudhoyono ini memang kan karirnya udah jelas ya, dari TNI, kemudian beliau kemudian masuk menjadi di kabinet sebagai menteri di kabinetnya Presiden Megawati Soekarno Putri pada masa itu. Sedangkan di sisi lain Kaisang Pangarep ini kan lebih populer karena memang beliau putra Presiden Joko Widodo ya, lebih dari itu. Dan Presiden Joko Widodo memang ya 2 periode ya, artinya beliau suka nggak suka, pro dan kontranya Presiden Joko Widodo ini, simpatisan ataupun pendukungnya banyak sekali, besar ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini ada kemungkinan nggak? Ya ada kemungkinan gitu kan, artinya bisa mengambil ceruk daripada para pemilih simpatisan ataupun pendukung Presiden Joko Widodo, karena memang kalau tampak daripada ketika pengangkatan Kaisang Pangarep menjadi ketum PSI kan memang yang dielu-elukan adalah Presiden Joko Widodo ya, dari para pengunjung, penonton yang hadir di situ kan. Memang identik dengan Presiden Joko Widodo, dan nggak lain memang yang dibidik sepertinya juga partai politik yang kemudian mengeksploitasi hal tersebut gitu kan. Memang yang dibidik adalah simpatisan pengikut Presiden Joko Widodo. Walaupun di sisi lain agak juga seperti kontroversi, karena apapun alasannya Presiden Joko Widodo dengan beberapa keluarganya yang lain, yaitu anak dan menantunya adalah kader PDI Perjuangan gitu kan. Yang secara umum biasanya kalau satu keluarga kemudian bergabung dengan satu partai, biasanya otomatis anggota keluarga yang lainnya juga jadi simpatisan partai yang sama. Tapi dengan alasan kemudian memang sudah berkeluarga, kartu keluarganya juga udah beda, dan memang kebebasan berpolitik dalam keluarga sepertinya gitu kan. Walaupun kalau kita lihat ini sangat perlu dikritisi, diamati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang bidikannya kan, ini kan profil partai PSI dengan PDIP ini sama, walaupun kemudian PDIP adalah partai besar gitu kan, PSI lebih muda kan, lebih kecil, lebih muda, tapi profilnya sama gitu kan. Dan sebagian besar suka nggak suka
pendukung simpatisan Presiden Joko Widodo pastinya memberi peran besar di perolehan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, simbiosis mutualisme lah pastinya. Para pemilih, pendukung, kader ataupun simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun memberikan urun yang besar sampai kemudian Presiden Joko Widodo itu menang di 2 periode. Artinya ini memang kita nggak tahu ya lebih besar mana simpatisan yang PDIP dengan simpatisan Presiden Joko Widodo yang sebetulnya mereka satu ya. Tapi sekarang kan tampaknya dengan bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI ini agak sama ya, kasusnya agak mengurangi, terbelah pastinya kan. Pastinya akan mengurangi perolehan suara ya, sedikit banyak di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang pastinya memang banyak juga pendukung ataupun simpatisan daripada Presiden Joko Widodo ini adalah pemilih langsung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana Presiden Joko Widodo beserta beberapa anggota keluarganya bernaung gitu kan. Nah, saat ini karena memang ada salah satu bergabung di partai yang lain yaitu PSI, dan tampak memang bidikannya ketika kemarin ada pengangkatan Kaisang Pangarep menjadi ketum PSI itu yang dielulukan adalah nama Presiden Joko Widodo. Jadi sudah tampak sekali, clear sekali di situ kan. Ada salah satu bidikannya adalah para simpatisan, pendukung yang fans ataupun relawan Presiden Joko Widodo, dan ini tentunya harus memang dipantau gitu kan, karena memang pastinya sedikit banyak akan mempengaruhi perolehan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pemilu 2024 nanti. Ini analisa saya pribadi. Di sisi lain juga kalau kita lihat ya teman-teman, ini projo, kalau yang saya lihat di beberapa saluran televisi kemarin juga kan tampaknya beberapa projo ini para relawan Presiden Joko Widodo di 2 periode yang berhasil urun memenangkan Presiden Joko Widodo di 2 periode pemilu yang lalu itu kan tampaknya juga terbelah kan. Yang seharusnya kalau semuanya sepertinya seharusnya pastinya pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga pastinya secara nggak langsung pemilih Capres Ganjar Pranowo gitu kan. Tapi kalau kita lihat-lihat kemarin juga kan projo juga ada yang sebagian yang memang mendukung daripada mendukung Prabowo Subianto gitu kan. Walaupun kalau dibilang ya itu kebebasan berpolitik, tapi artinya di sini juga kalau nggak diwaspadai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini banyak juga ya, artinya akan mengurangi perolehan suara pastinya, karena ini belah gitu kan. Di lain pihak, di seberang ada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang memang tampaknya semakin hari kesininya semakin solid gitu kan. Dan juga kemudian pas dengan situasi yang saat ini memang banyak memang kondisi perekonomian masyarakat, ekonomi menengah ke bawah yang jumlahnya lapisan masyarakat ini sangat besar, dan juga adanya gesekan-gesekan antara beberapa masyarakat di wilayah tertentu dengan program-program pemerintah gitu kan. Saat ini semakin solid mereka karena dengan janji perubahan, warna perubahan ini memang kemudian dengan kondisi yang lagi update saat ini, banyak yang kemudian berpikir ulang dan kemudian mulai berpikir tentang sosok yang menjanjikan tawaran warna perubahan, dan itu tampak sekali gitu kan. Walaupun berdasarkan lembaga survei hasilnya adalah Anies Baswedan elektabilitas dan popularitasnya rendah, dia jauh tertinggal oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, tapi tampak ya saat ini fakta yang berbeda. Seperti kemarin memang ketika Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar kemudian berkunjung ke Makassar, di tengah cuaca ekstrim saat ini, siang hari bolong yang suhu bisa sampai 31 sampai 33 derajat Celcius, banyak sekali kita lihat sampai mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin ada yang memprediksi itu mencapai angka nyaris bisa mendekati angka 1 juta gitu kan. Sedangkan kalau kita tahu kota Makassar adalah barometernya wilayah Indonesia Timur, saya nggak bayangkan gitu kan segitu banyak orang. Artinya kurang lebihnya semakin solid ya sininya, semakin banyak tumbuh dan berkembang, dan wajib kita pantau, kita lihat ke mana nih ya gitu kan, di kota-kota yang lain seperti apa gitu kan. Tapi saya yakin semakin kesononya semakin besar gitu kan.
Artinya di sisi lain lagi ada internal lah. Ini kan kalau saya pikir antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini adalah koalisi, mereka pengusungnya adalah yang didukung oleh pemerintahan saat ini gitu kan. Koalisi yang menjanjikan keberlanjutan daripada program-program pembangunan Presiden Jokowi. Nah ini juga kayaknya lagi malah terbelah ya, karena kemudian terbelah. Walaupun kemudian ada isu untuk join bergabung atau fusi Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Tapi kalau menurut saya pribadi itu kurang ini ya, kurang menguntungkan untuk Ganjar Pranowo kayak untuk ataupun untuk Prabowo Subianto, karena profil dua tokoh ini sebetulnya sudah saling mewakili. Prabowo Subianto itu mewakili profil Ganjar Pranowo sebagai seorang nasionalis. Begitupun juga Ganjar Pranowo itu sudah terwakili profilnya, sudah mewakili profil Prabowo Subianto gitu kan. Dan memang sudah lazim dari turun-temurun dari dulu gitu kan. Biasanya kalau dari PDI Perjuangan ini memang dari zaman Presiden Soekarno juga memang komposisinya adalah nasionalis agamis, artinya biasanya presidennya dari tokoh nasionalis, nanti wakilnya yang lebih condong ke agamis atau religius. Seperti di Presiden Joko Widodo saat ini juga kan memang temanya seperti itu ya, Presiden Joko Widodo tokoh nasionalis kemudian digabungkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu kan. Nah memang polanya seperti itu. Jadi kalau sebetulnya menurut saya pribadi, analisa saya pribadi, kalau kemudian Ganjar Pranowo sama Prabowo Subianto itu kemungkinannya kecil gitu kan. Kemungkinannya kecil, tapi kalau kemudian memang berhasil join, memang ya pastinya ada mastermind yang sangat kuat gitu, orkestrasi tersebut gitu kan. Terlepas dari itu memang saat ini posisinya memang lebih menguntungkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar gitu. Kalau kita lihat daripada peta perpolitikan yang tadi saya jelasin. Yang jelas kita mungkin masih menunggu, memantau gitu kan seperti apa, dan kalau saya sendiri juga siapapun yang terpilih gitu kan, siapapun nanti yang jadi, baik itu Ganjar Pranowo kah, Prabowo Subianto kah, ataupun Anies Baswedan, tentunya sebagai supporter, sebagai penonton yang baik kita dukung ya teman-teman. Kita berikan dukungan sepenuhnya dan kita berikan kepercayaan kepada yang terpilih nanti untuk memimpin Indonesia, untuk memberikan jalan keluar pemecahan masalah-masalah yang akan menghadang bangsa dan negara ini di masa mendatang gitu kan. Karena memang akhir-akhir ini kan memang resesi ekonomi global ya, pasca pandemi corona gitu kan, kemudian masalah Rusia Ukraina gitu kan. Dan saya pikir juga saya memberikan saran pada teman-teman para netizen gitu kan, agar nggak begitu terpengaruh lah gitu kan dengan berita-berita yang memang diungkapkan oleh elit politik tertentu ataupun influencer. Sebenarnya mereka kan punya kepentingan pribadi gitu kan. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu juga ada bocoran tentang percakapan para influencer yang sekarang juga ternyata mereka juga ya dulu ke tokoh ya ideologinya cuman bergabung kepentingan mereka pribadi gitu kan. Yang dulu tokoh yang diserang mereka karena mereka sekarang juga memiliki kebutuhan yang ini juga ya apapun mereka akan berusaha join. Para influencer pun sekarang juga mulai melakukan konsolidasi gitu kan, melakukan manuver-manuver bergabung dengan mungkin tokoh-tokoh yang dulu mereka serang gitu kan. Artinya kalau kita lihat dari orkestra daripada urusan di para elit politik pun bisa kita lihat, karena kalau kita lihat podcast obrolan politik di channel YouTube ataupun di stasiun televisi, tampaknya kan memang fokusnya memang perebutan gimana memperoleh suara yang besar, kemudian memegang kekuasaan di negeri ini di pemilu dan pilpres 2024 nanti. Fokusnya itu kan jarang sekali memang yang kemudian membahas tentang kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia, utamanya yang ekonomi menengah ke bawah pada saat ini gitu kan. Dan ide dan gagasan gitu kan nggak banyak yang kemudian mengungkapkan ide dan gagasan untuk mengangkat ataupun memberikan solusi pada masalah-masalah perekonomian yang mungkin sekarang sudah mulai menghimpit ataupun mulai dirasakan oleh kelas ekonomi menengah ke bawah. Kalau lihat daripada kondisi itu teman-teman, sepertinya nggak perlu kita terpengaruh
terpengaruh oleh para influencer ataupun para elit politik, karena memang mereka punya kepentingan ya, strategi kepentingan pribadi gitu kan, ataupun golongan. Jadi nggak perlu kita sekarang untuk terpengaruh oleh, kita sebaiknya menanggalkan kepentingan tentang yang berkaitan dengan fanatisme agama, fanatisme golongan, fanatisme kesukuan gitu kan, fanatisme kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu. Yang terpenting yang kita harapkan adalah pemimpin yang bisa memberikan perbaikan ya, utamanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah di masa mendatang gitu kan, memberikan perubahan. Dan ini ketampahannya cuman kalau saya lihat cuma dari Anies Baswedan ya dan pasangan Muhaimin Iskandar, karena ya memang platformnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo adalah keberlanjutan ya daripada program-program Presiden Joko Widodo. Apapun itu teman-teman, kita tunggu, kita selalu memantau, kita selalu ya, sekedar untuk ngobrol-ngobrol santai. Kita sebagai supporter yang baik, penonton yang baik, kita berharap kita akan dukung siapapun yang terpilih nanti. Oke gitu teman-teman, kalau ada teman-teman yang memiliki analisis berbeda dengan saya, silahkan teman-teman bisa berikan komen untuk obrolan di lain waktu. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.